Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi, Masya Allah, masih di cerita bab berapa? Bab 2. Itu bab fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Hari ini kita masuk di fi'il apa? Ajwaf. Apa itu fi'il ajwaf? Fi'il yang ain kalimahnya huruf illa. Fa'ala yaf'ilu. Kita akan mendapatkan sekarang ya. Kan sudah waw. Untuk di fa'ala yaf'ulu kita dapatkan siapa? Waw. Ini ya. Artinya ketika sebentar antum sudah dapat ya, genap sudah. Cerita untuk fi'il ajwaf. Karena fi'il ajwaf itu tengahnya alif. Alif itu bisa waw, bisa apa? Ya. Kemarin sudah waw. Yang di bab 1. Sekarang ya. Kalau antum sudah pelajari ini nanti berarti sudah bisa antum ceritakan semua fi'il ajwaf. Semua fi'il ajwaf. Kita lihat. Ba'a yabi'u bai'an ba'i'un mabi'un bi'la tabi' mabi'un mabi'un miba'un bi'a yuba'u. Sebelum saya ceritakan itu, ya, antum perlu perhatikan bahwa kaidah waw sama ya di fi'il ajwaf sama. Kaidah waw sama ya di fi'il ajwaf sama. Kalau kemarin waw berharokat sebelumnya fathah diubah jadi apa? Waw berharokat sebelumnya fathah diubah jadi apa? Alif. Ya juga begitu. Ada ya berharokat sebelum fathah diubah menjadi alif, sama. Makanya nanti ulama bahasa Arab mereka langsung bilang ada waw atau ya berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Sekarang coba ba'a. Ini cerita jadinya mudah karena kembarnya waw. Kembarnya waw. Ba'a. Wazannya fa'ala. Ba'a yabi'u. Lihat. Ba'a yabi'u. Bai'an. Bai'an. Berarti aslinya alif itu siapa? Aslinya alif siapa? Ya, dari perubahannya ini. Dari perubahannya. Oh ya, berarti ba'a, wazan fa'ala. Apa aslinya? Baya'a. Kenapa jadi ba'a? Teorinya sama dengan waw. Apa itu? Ada ya berharokat sebelumnya fathah. Maka diubah menjadi alif. Jadilah itu dia. Paham tak? Yabi'u. Apa wazannya? Yaf'ilu. Sama dengan wazannya? Tidak sama kan? Berarti apa aslinya yabi'u? Yaf'ilu. Buat yaf'ilu. Apa? Yab'i'u. Indah. Apa ceritanya? Kasih sama ceritanya wow. Ada ya berharokat huruf. Ada ya huruf illah berharokat. Sebelumnya ada huruf sohi sukun. Maka ditukar harokatnya. Harokat. Dipindahkan harokat huruf sakit ke huruf sehat. Jadinya inilah kasronya ya ini dipindah ke ba. Sukunya ba pindah ke ya. Jadilah ya bi'u itu. Paham prosesnya? Paham prosesnya ini? Ya, baik. Bai'an ada masalah? Ada masalah? Tidak ada. Baik. Ba'i'un. Ba'i'un. Baya'a. Buat. Baya'a. Seharusnya bayi'un. Bayi'un. Kaidahnya sama dengan waw. Apa itu? Sebelum huruf ilah ada alif. Ya-nya diubah menjadi hamzah. Kenapa? Ya berharokat sebelumnya
Ya benar. Bukan begitu begini. Orang Mamuju. Ibrahim. Indeks Ibrahim. Apa antum bilang itu? Ada ya berharokat sebelumnya kasro, mana ada? Hah? Enggak begitu. Coba. Ada ya terletak, biar enggak berharokat. Jangan, biar antum enggak bilang itu berharokat. Ada ya terletak setelah alif tambahan, maka diganti menjadi hamzah. Hapus ya-nya ini, titiknya ganti hamzah. Baiun. Jadi bilang ada ya terletak setelah alif tambahan. Ada ya terletak setelah alif tambahan, maka diganti menjadi hamzah. Jelas ini? Jelas ini? Terus berikutnya lagi. Apa setelahnya itu? Apa? Mabiun. Ini masalah. Apa wazannya? Apa wazannya? Maf'ulun. Apa berarti aslinya? Baya'ah buat maf'ulun. Buat baya'ah. Buat maf'ulun. Mabayu'un. Apa yang terjadi? Fatuhun. Sama dengan cerita di waw. Mabayu'un. Ya huruf sakit yang berharokat. Sedangkan sebelumnya ada ba, sebelumnya. Sedangkan sebelumnya ada huruf ba sehat sukun. Dipindahkanlah harokat ya ke ba. Jadilah mabuyun, begitu jadinya. Mabuyun. Paham tak? Mulut menentukan ya sama waw. Mabuyun. Paham ini? Setelah itu apa itu? Apa itu? Apa yang terjadi? Karena susah kan diucapkan. Mabuyun. Susah kan? Ya cocok dengan siapa? Begitu dulu. Ya cocok dengan siapa? Kasro. Jadilah mabiu, ini cerita tambahannya. Jadilah mabiun. Setelah itu ketemu dua sukun, terserah. Sekarang kalau antum hilangkan, antum kan boleh pilih ini. Kalau antum hilangkan huruf kedua, waw, langsung jadi mabiun. Kalau hilangkan waw ya, mabiun. Tak kalau antum hilangkan ya, apa jadinya dulu? Apa jadinya? Mabiun. Kasrah cocok dengan ya, ya jadinya juga mabiun. Bang Reza? Kan gini. Antum boleh pilih dua kan? Boleh hilang siapa? Boleh hilang waw, boleh hilang ya. Kalau antum hilangkan waw, kan langsung jadi mabiun. Kan begitu. Kalau antum hilangkan ya, apa jadinya? Kan jadinya mabiun. Berarti butuh lagi satu langkah. Iya kan? Kasrah cocok dengan siapa? Kasrah cocok dengan siapa? Iya. Jadilah apa? Mabiun. Jadi tambah satu langkah. Paham gini? Dipaham ini langkah. Kan mabu terus ya-nya diganti, enggak diganti menjadi wow.
Kan dia kan waw sudah ada. Dah? Waw sudah ada dan itu ini kan sudah ada waw dan itu ya asli. Dah? Jadi lebih baik harokat. Paham tak? Supaya cocok. Antum paham? Karena kalau antum bilang diganti saja waw, ya menjadi waw, nanti langkahnya lebih panjang. Iya kan? Terus ada lagi masalah? Boleh. Hah? Apa? Enggak. Saya paham dia bilang mursyid. Kan enggak bisa hilang toh. Hilang itu kalau ada bukti. Apa buktinya kalau ya antum hilangkan? Nah, kalau saya paham bilang mursyid toh, kenapa enggak pendek saja? Hilang saja ya. Nah, cuma kan gimana nanti orang bilang hilang waw? Kan ada dua pendapat ya. Untuk menghindari itu pendapat, kita proses itu. Paham kan? Supaya ketemu dengan dua pendapat itu. Apapun pendapatnya antum, disinilah ketemunya, bukan di situ. Kalau langsung antum hilangkan ya, jadinya kan mabuun. Yang berpendapat kedua masalah. Indah, waw yang hilang. Dah, lebih baik kita tambah langkahnya. Supaya keluar dari itu silang pendapat kan. Jadinya kan mabuyun. Dah, ya contoh dengan kasro. Jadilah mabiyun. Setelah itu kita proseslah di atas dua pendapat tadi. Pendapat pertama hilangkan waw misalnya, hilangkan waw berarti mabiyun jadinya. Pendapat kedua hilangkan siapa? Ya, berarti mabiyun kan begitu. Setelah itu waw diubah menjadi ya karena cocok dengan kasro. Paham tak? Kenapa? Pertanyaan sekarang. Kenapa kita tidak doma saja? Kenapa kita harus waw cocok dengan kasro cocok dengan iya? Kenapa kita tidak doma saja? Karena waw cocok dengan doma. Karena ini kasro menunjukkan tadi ya yang hilang pertama. Buktinya begitu. Jadi sekarang kita kompromikan semuanya begitu. Paham tak? Jadi ini kasro untuk menunjukkan ada ya hilang. Kan? Kemudian ya ini dari waw. Kan bisa begitu jadinya. Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Nah, berikutnya. Berikutnya apa? Hah? B. Kalau ini gampang kan? B dari fi'il mudhari ini. Yabi'u. Yabi'u. Hapus huruf mudhari. Jadinya apa? Tambah alif atau tidak? Tidak perlu tambah alif kan? Jadi bi sukun huruf terakhir. Jadi ini apa? Bi. Kemudian ketemu dua sukun. Apa itu? Huruf sakit dan huruf sehat. Siapa yang hilang? Sakit. Jadilah bi la tabi sama. La tabi asalnya la tabi. Ketemu dua sukun. Hilang siapa? Yang sakit. Selalu sakit hilang, kasihan. Alhamdulillah. Enggak? Terus berikutnya. Apa? Mabi'un. Mabi'un dua kali kan? Mabi'un terus miba'un sekaligus lah. Mabi'un miba'un. Mabi'un apa wazannya? Maf'ilun. Kita harus tahu dulu wazannya. Maf'ilun berarti aslinya apa aslinya? Mabayi'un. Apa ceritanya ini saudara? Mabayi'un. Huruf sakit berharokat. Sedangkan sebelumnya ada huruf sehat sukun. Dipindahkan harokat huruf sakit ke sehat. Jadilah mabi'un mudah. Miba'un apa wazannya? Mib'a
Lun. Mif'alun. Berarti aslinya? Ya? Mibe ya un. Prosesnya. Mibe ya un. Ada huruf sakit yaitu ya berharokat. Sebelumnya ada huruf sehat sukun. Dipindahkan harokat. Harokat huruf sakit ke sehat. Jadinya mibai. Mibaiun. Setelah itu. Kenapa? Ya terletak sebelumnya fathah. Maka diubah menjadi alif. Kenapa bisa? Saya tidak paham itu. Ya diubah menjadi alif. Ya sukun atau ya berharokat. Sebelumnya fathah. Iya, kenapa itu? Saya belum dapat alasannya jadinya. Kenapa antum ubah ya menjadi alif ini? Ah, itu dia. Fathah cocok dengan alif, maka ya diubah menjadi alif. Jadilah apa? Mibaun. Itu kaidah mudah. Kaidah susahnya, ya berharokat di masa lalu, sebelumnya fathah di masa sekarang. Maka kalau ada ya berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Kaidah susah. Dipahami ini? Jelas? Mibaun terus. Hah? Bi a apa wazannya? Fu'ila. Berarti aslinya apa? Buyi a. Ceritanya berat diucapkan untuk berpindah dari dhamma ke kasro, dan itu huruf sakit, tapi khusus huruf sakit. Kalau huruf sehat enggak berat. Kutiba mudah. Buyi a berat karena huruf sakit. Orang sakit dikasih sakit. Dah? Setelah itu diapakan? Karena berat. Enggak, karena berat diapain? Dihilangkan apanya? Harokat mana? Harokat ba, yaitu dhamma. Hilangkan harokatnya jadi sukun. Terus? Kenapa bisa dipindahkan? Bukan itu. Kasih alasan yang tepat. Kan enggak bisa kita bilang, pokoknya pindah. Bisa. Kan karena berat dihapus harokatnya. Akhirnya sukun. Setelah itu, karena ya cocok dengan kasro, akhirnya ya di kasro. Dipindahkan harokat ya ke ba. Kenapa Ustaz? Kan orang tanya nanti, kenapa dipindah? Harus ada alasanmu. Nah, sampingnya. Lumayan. Kalau ada huruf sakit berharokat, sebelumnya ada huruf sehat, sukun. Sebelumnya ya, setelahnya enggak bisa. Paham kan? Ada huruf sakit berharokat, sebelumnya ada huruf sehat sukun. Maka harokat huruf sakit dipindahkan ke huruf sehat. Jadilah bi-a. Selesai. Nah, kalau wau kemarin, wau ada lagi proses. Wau diubah menjadi ya, karena kasroh cocok dengan ya. Kalau ini enggak perlu karena dia sudah ya. Bi-a. Berikutnya. Ya? Yuba'u. Apa wazannya? Yo apa?
Yuf'alu majhul ya. Yuf'alu berarti aslinya apa? Yubaya'u. Ceritanya endak. Abu Dar. Yubaya'u. Kenapa jadi yuba'u? Harokat dia dipindahkan ke ba. Kenapa? Main pindah-pindah saja. Karena ya berharokat. Sebelumnya sukun. Pindah. Enak kamu itu. Enak sekali. Berarti nanti kalau begitu teorimu, iya tak? Yaktubu. Berarti dipindah ini. Hah? Kenapa itu enggak pindah, nah ini antum pindah? Hah? Ini sehat, ini? Ya bilang alasannya. Coba. Yubaya'u. Ketika ada huruf sakit sama sehat, yang sakit berharokat, yang sehat sukun. Yang berhak mendapat harokat yang sehat. Inilah susah belajar sama pemula. Putar jauh padahal itu yang diinginkan. Jadi kalau antum belajar sama ahli, cepat, langsung lurus, dapat. Kalau sama pemula begitu, putar, padahal kesini yang dia mau. Padahal bisa saja begini kan, ada huruf sakit berharokat, sebelumnya ada sehat, sukun, dipindahkan. Kan cepat toh, langsung lurus. Ini putar-putar dulu, ada 2 huruf. Coba ulang. Pokoknya kalau belajar jangan sama ndak ahli. Dia kasih putar kita, padahal bisa juga ke situ. Susah. Terus, ulang. Ulang. Bismillah. Ada huruf sakit. Ada huruf sakit berharokat. Dan ada huruf sehat yang sukun. Ada huruf sehat sebelumnya sukun. Iya. Dipindahkan harokat huruf yang sakit ke huruf yang sehat. Itu mantap Ustaz. Jadilah yubay'u. Masya Allah. Yubay'u. Lebih pasti daripada saya. Yubay'u. Terus. Kemudian cepat semua kita menanti ini. Yes, lagi berpikir Ustaz. Lagi berpikir ya. Yubay'u. Kenapa jadi yuba'u? Masa lalu Ustaz. Masa lalu. Oh, baik. Apa itu? Huruf ya sukun. Huruf ya sukun? Masa lalunya. Dan Ustaz, huruf ya berharokat. Huruf ya berharokat. Tapi masa lalunya. Ya. Kemudian huruf yang sukun itu masa depannya. Maksudnya masa sekarang. Dia sulit ya. Dia susah. Baik. Padahal itu bisa saja disederhanakan ya. Yes, kalau kita masih pemula kan sederhana saja. Tapi tidak apa-apa. Jadi ya berharokat masa lalunya. Sebelumnya ada fathah. Masa sekarangnya. Yeah. Maka diubah menjadi alif. Kalau yang mudanya karena fathah cocok dengan alif. Maka fathah cocok dengan alif. Maka diganti Ustaz. Siapa? Iya-nya. Dengan alif. Masya Allah. Betul tahu. Jadilah yuba'u. Wah, mantap. Lumayan. Alhamdulillah. Masya Allah. Baca paling. Baca. Yang mana Ustaz?
Yang kita bahas dari tadi. Yang mana lagi? Bismillah. Yang itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga. Fi'il ajwaf dalam tasrif istilahi terdapat padanya beberapa perubahan sebagaimana berikut ini. Ba'a asalnya baya'a, kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Jelas itu kaidah? Itu kaidah ringkasnya begitu. Terus yang kedua, yabi'u asalnya adalah dari harokatnya Ustaz. Adalah cuma bersambung dengan ekornya ain. Oh ya Ustaz. Yabi'u. Kemudian karena huruf ya berharokat, sementara dia adalah huruf yang sakit dan sebelumnya ada huruf ba sukun, sementara dia adalah huruf yang sehat atau sahih, maka dipindahkan harokat huruf ya ke huruf ba. Ahsan. Harokat ya, harokat huruf ya ke huruf ba. Terus yang ketiga, ba'i'un asalnya adalah bayi'un, kemudian huruf ya diubah menjadi hamzah karena dia terletak setelah alif tambahan. Jadi begitu ya, tidak perlu dibilang ya berharokat. Bilang saja ya terletak setelah alif tambahan diubah menjadi hamzah. Jadi tidak perlu dibilang ya berharokat. Dipahamkan? Terus yang keempat, mabi'un asalnya adalah mabyu'un. Kemudian karena huruf ya itu berharokat, sementara dia adalah huruf yang sakit dan sebelumnya ada huruf ba sukun, sementara dia adalah huruf yang sahih atau sehat, maka dipindahkan harokat huruf ya ke huruf ba menjadi mabu'un. Kemudian harokat dhamma pada huruf ba diubah menjadi kasrah dan diubah kasrah menjadi mabi'un. Kemudian bertemu dua sukun, maka dihilangkan huruf ya-nya. Setelah itu huruf waw diubah menjadi ya karena dia terletak setelah kasrah. paham itu? Karena saya hilangkan ya. Dah, ketika saya bilang hilang ya, berarti nanti butuh diubah. Itu sengaja saya pilih langkah itu, karena kalau antum hilangkan waw, langsung jadi. Paham kan? Kalau hilang waw kan langsung mabiun, tidak ada masalah. Saya pilih langkah yang kedua, supaya antum tahu prosesnya kalau dia hilangkan yang pertama. Dipahamkan? Kalau hilang ya, berarti ada satu proses tambahan, yaitu waw diubah menjadi ya karena cocok dengan kasro. Sengaja saya pilih itu supaya antum tahu kalau hilang yang pertama. Dah, kan dia punya langkah tambahan. Terus berikutnya bi'. Asalnya adalah bi'. Kemudian huruf ya dihilangkan karena bertemu dua sukun. Lanjut. Berikutnya la tabi'. Asalnya adalah la tabi'. Kemudian huruf ya dihilangkan karena bertemu dua sukun. Berikutnya mabi'un. Asalnya adalah mabayi'un. Kemudian karena huruf ya berharokat, sementara dia adalah huruf yang sakit dan sebelumnya ada huruf ba sukun, sementara dia adalah huruf yang sehat atau sahih, maka dipindahkan harokat huruf ya ke huruf ba. Terus berikutnya miba'un. Asalnya adalah mibya'un. Kemudian karena huruf ya berharokat, sementara dia adalah huruf yang sakit dan sebelumnya ada huruf ba sukun, sementara dia adalah huruf yang sehat atau sahih, maka dipindahkan harokat huruf ya ke huruf ba. Kemudian
huruf ya diubah menjadi alif karena terletak setelah fathah. Ini kok ada mudanya kan? Terus. Berikutnya bi'a. Asalnya adalah bui'a. Kemudian harokat huruf ya dipindahkan ke huruf ba setelah sebelumnya harokat pada huruf ba itu dihapus. Paham tak? Sebelumnya huruf ba dulu dihapus harokatnya. Baru bisa dipindah. Kan tidak bisa langsung pindah. Paham kan? Makanya saya bilang setelah sebelumnya, jadi ada proses sebelum pemindahan. Itu harokat huruf ba dihapus. Alasannya karena berat. Terus? Kemudian yang terakhir yuba'u. Asalnya adalah yubaya'u. Kemudian karena huruf ya itu berharokat, sementara dia adalah huruf yang sakit dan sebelumnya ada huruf ba sukun, sementara dia adalah huruf yang sahih atau sehat, maka dipindahkan harokat huruf ya ke huruf ba menjadi yubayyi'u. Setelah itu huruf ya diubah menjadi alif agar sesuai dengan harokat fathah sebelumnya. Selesai. Untuk fi'il apa itu? Ajwab. Untuk fi'il ajwab. Masya Allah. Masih bisa masuk? Fi'il nakis? Masuk ya? Kan fi'il nakis gampang kan? Masuk satu ini. Fi'il nakis. Kan fi'il nakis sudah juga kemarin. Ada fi'il nakis kemarin? Ada? Ada kan fi'il nakis di wazan fa'ala yaf'ulu. Di sini bedanya fi'il nakis yang akhirnya ya. Kalau yang kemarin kan fi'il nakis yang akhirnya siapa? Waw. Supaya genap di sini ya. Lihat. Roma. Roma yarmi romyan. Romiyun marmiyun irmi. La tarmi. Marma marma mirma. Rumia yurma. Paham kan? Roma. Coba tanpa kita di papan. Coba dulu, jangan lihat cerita di belakang. Roma, apa aslinya? Roma ya, koedanya? Sama dengan waw. Roma ya berharokat. Sebelumnya fathah, diubah menjadi alif. Roma, yarmi, asalnya? Yarmiyu, itu nahwu. Yarmiyu, kan kalau akhirnya ya di nahwu, domanya apa? Muqaddaro. Alasannya fikol. Sudah ada? Itu urusannya nahwu. Alasannya siapa? Fikol. Jelas kan? Di nahwu. Nah, romyan ada masalah? Tidak ada masalah. Romiyun ada masalah? Tidak ada masalah. Marmiyun apa wazannya? Maf'ulun. Berarti aslinya apa aslinya? Marmuyun. Ini saja. Jadikan romaya. Romaya. Kalau dibuat wazan maf'ulun. Maf'ulun berarti jadinya apa? Marmuyun. Marmuyun. Dalam teori bahasa Arab, kalau ketemu waw dan ya berdampingan, maka pastikan waw diubah menjadi ya. Itu dipastikan. Apakah wawnya di depan atau wawnya di belakang. Itu otomatis. Paham kan? Kalau berdampingan waw dan ya, otomatis waw mengalah. Menjadi siapa? Ya. Jadilah apa? Jadinya marmuyun, begitu dia. Kenapa jadi marmuyun? Itu tadi teorinya. Kalau berkumpul waw dan ya dalam satu kalimat, berkumpul waw dan ya dalam satu kalimat, maka wawnya pasti diubah menjadi apa? Ya, dimanapun itu. Nanti apakah ya sebelumnya waw setelahnya atau waw sebelumnya ya setelahnya. Pokoknya berkumpul ya dan waw dalam satu kalimat, otomatis waw diubah menjadi apa? Iya. Sekarang
marmuyun. Diubah menjadi ya, apa jadinya? Marmuyun. Ya cocok dengan siapa? Kenapa kita tidak bilang doma cocok dengan waw? Ya, sudah putar-putar terus. Doma cocok dengan waw, diubah menjadi waw. Jadilah marmuyun. Ketemu ya sama waw, diubah menjadi ya, marmuyun. Oh, doma cocok dengan waw, diubah menjadi waw, marmuyun. Tidak ada habisnya, putar begitu terus. Paham kayak saya maksud ini? Nah, jangan sampai mubar sebentar bilang, kenapa tidak diubah saja jadi waw? Ya sudah, kembali lagi ke asal. Setelah itu berkumpul waw sama ya. Harus jadi ya, jadilah marmuyun. Setelah doma, marmuyun. Kan begitu terus. Dah, paham mubar? Nah, itu dia. Jadi sekarang apa jadinya? Tahu di mana? Ya cocok dengan kasro. Jadilah marmiyun. Setelah itu bertemu dua huruf sejenis. Ya sama ya, sebelumnya sukun, kedua berharokat, maka sisa di idgham. Jadilah marmiyun. Terus setelahnya apa itu? Irmi. Ini kan dari siapa? Dari fi'il mudhari yang diproses. Irmi, latarmi dari fi'il mudhari. Marma. Marma. Apa aslinya? Siapa tahu aslinya? Marmayun. Apa kaidahnya, Iman? Kan marma asalnya marmayun, maf'alun. Marmayun. Kenapa jadi marma? Iya kan marma situ jadinya. Tak? Marma. Marma asalnya marmayun. Kenapa jadi marma? Oh ya, karena itu harokat ya sebelum ya itu fathah mim. Mim itu berfathah maka diubah menjadi alif. Apa? Sebelum ya berharokat fathah diubah jadi alif. Sebelum ya berharokat fathah diubah menjadi alif. Enggak. Firman. Fathah cocok dengan alif. Enggak. Abdul Khalik. Nah, itu yang cocok. Ya berharokat, sebelumnya fathah. Diubah menjadi alif. Itu tadi itu fathah cocok dengan alif kalau sukun. Ini berharokat, teorinya beda. Dah, ini bilangnya ya kan marmayun. Ya berharokat sebelumnya fathah, diubah menjadi alif. Jadilah apa? Marma. Mirma. Coba Iman. Mirma aslinya Mirmayun. Terus teorinya antum tahu dia bilang ya berharokat sebelum fathah maka diubah menjadi fathah. Ya berharokat sebelum dia diubah jadi alif. Itu. Apa antum ngomong? Sama ceritanya tapi saya tidak tahu itu. Apa ceritanya yang sama itu? Ya berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Paham kan? Ada ya berharokat sebelum fathah diubah menjadi alif. Marma, mirma. Terus rumia. Ada masalah? Ada masalah yurumia? Tidak ada masalah. Yurma. Yurma.
Apa aslinya itu? Di belakangnya. Yurma, apa aslinya? Kembalikan dulu ke aslinya. Yurmayu. Kemudian, kenapa jadi yurma? Karena ya berharokat sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Maka diubah jadi alif. Santa. Selesai. Mudah Ji. Berarti. Karena pada prinsipnya, teorinya waw sama dengan iya. Baca saudara. Baca. Fi'il nakis dalam tasrif istilahi terdapat padanya beberapa perubahan sebagaimana berikut. Yang pertama, Roma. Asalnya adalah Romaya. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya adalah fathah. Itu aslinya Roma ya. Bisa Kemudian- ditanya. Terus. Kemudian Marmiyun. Asalnya adalah Marmuyun. Kemudian berkumpul huruf waw dan ya dalam satu kata. Itu kaidah yang Maka- baru kita dapat. Maka kaidahnya adalah huruf waw harus diubah menjadi ya. Kemudian diidgham huruf ya yang pertama ke huruf ya yang kedua. Karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat dan huruf sebelum ya dikasroh. Huruf sebelum ya di kasro. Sebelumnya dia di kasro. Terus Kemudian marma asalnya adalah marmayun. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Kemudian mirma. Asalnya adalah mirmayun. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya adalah fathah. Kemudian yurma. Asalnya adalah yurmayun. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya adalah fathah. selesai. Setelahnya adalah fi'il lafif. Itu yang belum pernah kita dapat. Kita akan ambil dia besok. Fi'il lafif. Dah? Iya kan? Insya Allah? Alhamdulillah. Masya Allah. Mau selesai bab 2 ini. Baru bab 2 saudara. Tapi gimana ini ceritanya? Sudah ada sedikit melengket. Pokoknya sampai bab 6. Biar bodoh sekali itu pasti melengket. Alhamdulillah. sebelumnya belajar tentang kaidahnya itu kalau alif terletak pada ketiga maka dilurus dan empat akan dibengsot. Tapi di Roma tadi Roma bengkok. Kan saya bilang kemarin, kalau aslinya waw lurus, kalau aslinya ya bengkok. Mungkin kurang itu Ustaz Iman. ada tabrakan kaidah Tabrakan. pelurusan kan sebelumnya itu di wa'ada itu di isim alat mi'adun Hmm. asalnya diharkat mi itu karena kasroh maka jadinya mi'adun tapi sebelumnya isim alat zaman makannya isim zaman dan makannya mau'idun Ada tabrakan? kalau difathahkan harus ma'adun. Kenapa tidak seperti isim alat tadi Beda tuh, itu terletak setelah kasro. Kasro cocok dengan? Iya, toh. Iya, enggak. Karena enggak terletak antara dua musuh toh. Kan harusnya hilang. Kan ada dia terletak antara dua musuhnya kan? Mau'id. Hah? Seharusnya antum bilang apa? Ma'id. Gitu mau nyantum. Apa? Kalau kaidahnya karena fathah cocok dengan. Nah, ada enggak teorinya? Apakah dia berharokat masa lalu?
Makanya kita kan yang dipilih kaidah itu. Apakah dia masa lalunya berharokat? Yang itu yang kita bilang tadi itu ya masa lalunya berharokat, sebelumnya di fathah masa sekarangnya. Sekarang mau'id, apakah waw itu berharokat masa lalunya atau memang wazannya sudah maf'il? Kan begini toh. Kapan waw atau ya diubah jadi alif? Kalau dia berharokat sebelumnya fathah. Sekarang begitu enggak? Sekarang iman mau'id waw berharokat, kan maunya iman kan diubah jadi alif. Anak itu kan maksud antum. Maunya waw itu diubah jadi alif. Pertanyaan saya iman, untuk diubah jadi alif itu kaidahnya dia berharokat sebelumnya fathah. Nah, sebelum waw berharokat enggak? Fathah kan? Apakah waw berharokat? Ya tidak. Tidak kena kaidah. Belum masuk akalnya. Itu kan kaidahnya begitu iman. Kaidahnya itu kalau ada waw atau ya berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Itu begitu kaidahnya kan. Sekarang kenapa kita tidak ubah ini waw menjadi alif? Kan tidak kena kaidah. Ya, itu kan bukan kaidah diubah jadi alif. Kenapa? Ini masalahnya orang. Dia samakan antara diubah jadi alif sama diubah jadi ya. Kalau diubah jadi ya, cocok dengan kasroh. Beda tuh. Beda enggak? Beda, dia samakan kaidah yang berbeda. Dia samakan kaidah yang berbeda. Antum paham enggak? Kapan waw atau ya diubah jadi alif? Kaidahnya kalau dia berharokat sebelumnya fathah. Sekarang antum mau ubah mau'id. Nah dia sukun, wazannya maf'il. Memang sukun wawnya. Tidak berharokat. Tidak berharokat masa lalu, tidak berharokat masa sekarang. Kan memang masa lalunya sukun. Tidak paham dia tuh. Biar karena dia samakan. Dah? Tapi antum paham je. Bermi imam tidak paham. Entah? Karena dia, yang masalahnya dia adalah, dia maunya itu, dia samakan antara mau'id dengan mi'at. Dia samakan ini mau'id sama mi'at. Mi'at kan asalnya mi'at. Mi'at. Kenapa diubah jadi ya? Karena kasroh cocok dengan ya. Iya kan? Kasroh cocok dengan ya. Jadi mudah. Karena ya kasroh cocok dengan ya, diubah waw menjadi ya. Mudah kan? Sekarang mau'id, dia mau ubah waw menjadi alif. Begitu iman. Dia mau ubah waw menjadi alif. Kenapa? Karena fathah cocok dengan alif. Bukan itu kaidahnya. Kaidah untuk mengubah waw dan ya menjadi alif, dia berharokat sebelumnya fathah. Apakah berharokatnya masa lalu atau masa sekarang? Sekarang, mau'id, apakah waw berharokat? Tidak. Masa lalu? Tidak, memang karena wazannya maf'il. Memang dia sukun, tidak berharokat masa lalunya dan tidak berharokat masa sekarang. Jadi tidak bisa iman. Masa antum mau paksa? Antum paham ji? Biar antum tidak paham. Kan masalahnya dia mau paksakan ubah, nah tidak kena kaidah. Karena kita itu harus ubah kalau kena kaidah. Paham kan? Antum harus kembali ke cara membuat fi'il zaman dan isim zaman dan makan. Isim zaman dan makan, kalau dia fi'il nakis, pasti berwazan maf'al. Coba lihat. Coba buka kembali bab 2.
Enggak, bab 2 saudara, jangan di bab itu. Bab 2, cara wazan isim zaman dan makan. Ada di bab 2, wazan isim zaman dan makan adalah kalau dia yaf'ulu sama yaf'alu maf'al kecuali fi'il misal. Kalau dia adalah dan dia fi'il nakis. Kan begitu kan? Dia fi'il nakis. Kalau dia adalah yaf'ilu maf'ilun. Kan begitu kan? Dan dia fi'il misal bukan fi'il nakis. Coba lagi. Buka di bab 2. Dah? Jadi bukan salah buku, salah kita tidak hafal teori. Jangan dulu protes. Nah, lihat kembali dulu. Sudah ini? Nah, begitu memang dulu. Itu saja dulu. Itu nahwu itu. Nahwu itu. Sorof itu saudara tidak ada dulu. Itu dulu. Nah? Baik. Bisa. Jadi mati-matinya juga antum harus ubah ke kasroh. Kan begitu. Jadinya mabi. Kemudian ketemu dua sukun. Nggak bisa tasdid. Kan begitu jadinya. Nggak bisa antum tasdid. Cocok. Terus? Itu cuma mau dan ya. Jadi antum mau ubah ba. Kan tidak ada asli alif. Kenapa kita mau tambah kaidah alif? Maunya Haikal, kalau ada waw dan ya serta alif, terletak setelah alif tambahan. Kan tidak ada asli alif. Ada nggak asli alif? Tidak ada kan? Tapi anggaplah kalau ada, begitu kaidahnya. Kalau ada waw, ada alif, ada ya, terletak setelah alif tambahan, diubah hamzah. Nah, terakhir. Iya, otomatis. Kan mau kita idgham kan? Kan kaidah idgham kan? Namanya kaidah idgham, dia berharokat dua-duanya atau pertama sukun, kedua berharokat. Kalau sama-sama sukun seperti teman tadi, hilang. Nggak masuk tasdid. Nah, kenapa nggak masuk tasdid? Sama-sama sukun. Sudah kan? Alhamdulillah. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illallah.